Secret Lovers, Hari Kesadaran Kekerasan Terhadap Lansia Dunia diperingati setiap tanggal 15 Juni. So, hari ini kita bahas soal lansia ya. Menjaga kebugaran di usia lanjut ternyata jadi hal penting agar lansia tetap sehat, aktif, dan mandiri dalam menjalankan kegiatan sehari-hari. Lalu, bagaimana caranya? Yang pastinya nggak pikun. Kedua, sehat, awet muda, ceria. Secret Lovers, komunitas line dance petak 6 yang pesertanya para lansia ini punya cara unik meramaikan area kuliner dan budaya pecinan di petak 6 kawasan Pecinan Glodok, Taman Sari, Jakarta Barat. Ya, dengan menari atau berdansa dalam satu atau beberapa barisan. Namanya line dance, olahraga dansa di mana sekelompok orang menari bersama mengikuti urutan langkah berulang atau seorang koreografer. Biasanya mereka menari membentuk satu atau lebih barisan dan bergerak menghadap arah yang sama tanpa perlu berpasangan dan bersentuhan. Gerakan langkah kaki dan tangan dalam tarian ini biasanya mengadaptasi dari berbagai jenis dansa seperti cha-cha, salsa, hingga gerakan tarian lainnya. Menari itu olahraga yang paling gampang buat orang tua ya, dipelajarinya juga gampang, tidak berat, dan juga menghibur itu loh. Orang kan senengnya lihat menari-menari, terutama kaki ya, melatih kaki kita. Kedua, napas. Kita udah ada umur kan kayaknya napasnya ngos-ngosan. Jadi dengan adanya menari ini mungkin agak stabil. Juga ada olahraga gini kan jadi semangat ya gitu. Biasanya mereka menggunakan lagu-lagu hits yang diputar dari kanal YouTube dengan bantuan operator. Uniknya nih, Secret Lovers, selain line dance dan modern dance, mereka juga melakukan gerakan-gerakan yang sedang viral di media sosial loh. Wah, oma-oma gaul nih. Menari bersama seperti ini biasa dilakukan mulai jam 5 sore hingga jam 9 malam hampir tiap hari, kecuali Selasa dan Sabtu para lansia libur. Dalam sehari, mereka biasanya menari menggunakan sekitar 25 lagu. Setiap lagu berdurasi sekitar 3 hingga 4 menit. Wah, lama juga ya. Selain bisa berolahraga menggerakkan tangan dan kaki, mereka juga bisa mengasah otak karena harus mengingat gerakan selanjutnya. Yang pastinya nggak pikun. Kedua, sehat, awet muda, ceria. Karena menari itu menggerakkan semua tubuh, biar sehat, terus biar gerak-gerak, biar nggak pikun gitu ya. Kegiatan berkumpul dan menari bersama ini dijadikan terapi bagi para lansia. Karena semakin tua terkadang suka merasa bosan dan juga kesepian. Dengan berkumpul seperti ini, pastinya nggak hanya bisa menari bersama, tapi juga bertukar pikiran ya. Oh iya, kebanyakan anggota komunitas ini berusia kepala 6. Eits, jangan khawatir. Kalau mau gabung umur berapapun bisa kok. Tinggal datang aja langsung ke sini. Kalau namanya dress code itu kan kayak pribadi ya, anggota kita harusnya pakai dress code gitu. Walaupun berbeda tapi warnanya kan sesuai. Selalu tiap hari saya pakai dress code. Jadi ke ciri si A anggota kita, si B anggota kita gitu. Kalau dress code tiap hari pasti beda, satu. Kedua kan anggota-anggota itu request. Jadi hari ini mau apa, besok mau apa gitu loh. Gitu. Jadi kan kelihatan indah walaupun berbeda juga ya gitu. Selain Vivi, ada juga Lina yang sudah 2 tahun rutin menari di petak 6. Dia merasa bahagia setelah menari di sini. Bahkan tubuhnya pun terasa lebih sehat karena hampir setiap hari bergerak walau sudah 58 tahun. Buat saya tuh lebih sehat ya, karena kita udah lansia gini susah tidur. Kalau kita habis pulang udah capek nih, pulang gampang tidur. Tak hanya menari, rupanya latihan angkat beban sangat dianjurkan untuk kebugaran lansia. Karena seiring bertambahnya usia, akan terjadi penurunan massa otot alias sarkopenia. Tak heran, kelas latihan khusus lansia banyak disediakan di berbagai pusat kebugaran. Tujuannya selain mempertahankan dan menambah massa otot para lansia, juga mempertahankan fungsi yang saat ini bisa mereka lakukan. Jadi ada squat, ada hinge, ada lunge, ada push,
pull, dan pola jalan. Itu yang kami ajarkan dan kami latih untuk lansia di fitness. Hinge itu kalau bahasa sehari-harinya nungging, mendorong bokong ke arah belakang. Nah, kebetulan di sini syarat usia minimal untuk kelas lansia adalah 55 tahun. Selain itu, jika sedang pemulihan dari sakit atau sedang sakit, bisa membawa surat keterangan dari dokter untuk jadi perhatian pelatih alias coach. Selain melatih kekuatan otot, tujuan gerakan dasar ini untuk memudahkan lansia menjalani kegiatan hariannya, supaya bisa melakukan kegiatan sendiri tanpa bantuan alat ataupun bantuan orang lain. Kalau di rumah sebenarnya yang paling mudah adalah mungkin berjalan ya. Tapi berjalannya bukan seperti kita jalan santai. Jalannya dengan intensi untuk mengangkat heart rate. Jadi kakinya mungkin diangkatnya jadi lebih tinggi. Lutut biasanya berjalan mungkin hanya diangkatnya sedikit. Tapi ini coba berjalan dengan mengangkat lututnya itu sampai lebih tinggi dari pinggang. Atau minimal sampai setinggi pinggang. Terus latihan-latihan duduk dan berdiri, mungkin duduk ke tempat tidur, berdiri lagi, duduk ke sofa, atau duduk ke kursi. Untuk latihan di rumah seperti ini, biasanya dilakukan 1 kali sehari. Dalam 1 minggu, diusahakan intensitasnya sekitar 2-3 kali. Nah, kalau sudah rutin, boleh 4-5 kali. Namun karena sudah lansia, disarankan untuk latihan di bawah pengawasan coach ya, agar menghindari terjadinya cedera. Kelas gym untuk lansia ini, selain gerakan dasar yang menggunakan beban tubuh, ada juga yang menggunakan beberapa alat untuk semakin menunjang latihan beban. Semua sebenarnya bisa dipakai ya, dari mulai dumbbell, kettlebell, bahkan sampai barbell sekalipun bisa. Tapi memang disesuaikan dengan kemampuannya. Kalau memang baru dan geraknya masih belum oke, ya kita dengan body weight, berat badannya sendiri. Semakin dia rutin, semakin gerakannya oke, bisa ditambah dengan beban dari mulai dumbbell sampai nanti akhirnya barbell. Secret Lovers, latihan beban untuk lansia sangat dianjurkan demi mencegah pengeroposan tulang, menjaga massa otot, serta melatih keseimbangan agar tidak mudah terjatuh. Tak hanya itu, ketika lansia melakukan latihan beban, secara otomatis tubuh mereka mulai mengontrol gula darah hingga mengoptimalkan metabolisme tubuh. Henny, lansia 71 tahun, awalnya ikut kelas lansia karena cedera otot. Setelah rutin melakukan latihan beban, banyak perubahan yang ia rasakan. Awalnya karena saya tuh kena cedera otot gitu, terus sama anak saya disuruh ikut nge-gym gitu, karena tadinya saya jalannya nggak normal gitu, jalannya agak pincang gitu. Terus belakangan tuh saya juga jatuh juga, ya, punggung saya yang kena. Nah, akhirnya saya tetap ikut nge-gym. Nah, sekarang puji Tuhan udah sembuh. Perubahannya sekarang saya sudah lebih baik dan jalan juga sudah normal lagi dan punggungnya juga sudah tidak terasa sakit. Sementara Wulan yang sudah 1,5 tahun ikut kelas khusus lansia, justru dianjurkan anaknya berlatih di pusat kebugaran sebelum memiliki banyak keluhan sakit di badan. Saya rasakan badan lebih sehat, kemudian massa otot bertambah. Jadi sekarang saya tidak bergantung. Misalnya naik tangga suka pegangan dulu, sekarang sudah bisa naik turun tanpa pegangan. Kemudian ngangkat galon masih bisa, setir mobil yang manual masih bisa. Jadi saya merasa jauh lebih sehat. Wanita berusia 67 tahun ini biasanya latihan seminggu sekali. Ia mengikuti beragam sesi latihan di sini, mulai dari angkat beban, jongkok, hingga latihan keseimbangan. Walaupun awalnya takut dan ragu, setelah mengikuti latihan dan merasakan manfaatnya, Wulan semakin bersemangat dan rajin berlatih angkat beban di usia yang tak muda lagi. Biasanya di awal-awalnya ada rasa sakit dan rasa ngeri, Mbak. Latihan pertama biasanya 2-3 hari kita merasakan sakit badan. Tapi coachnya bilang selama itu tidak berlanjut sampai itu tidak apa-apa. Memang karena kita pergangan ya, otot kita yang biasanya diem, terus kita disuruh gerak gitu. Mengikuti kelas latihan beban seperti di sini tak hanya membuat tubuh sehat, tapi juga pikiran lebih fresh, bahkan lebih bahagia karena bisa kumpul bersama teman-teman seusia.
Secret Lovers, melalui latihan beban yang terukur dan konsisten, lansia dapat melawan penurunan massa otot alami sekaligus memperkokoh kepadatan tulang.